Halo semuanya, welcome to our podcast. Perkenalkan, nama aku Najma dan aku berperan sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Nah, di sini aku nggak sendirian loh, karena kita dari Kelompok 4. Perkenalan, Beb. Perkenalkan, nama saya Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Perkenalkan, nama aku Nadia. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Julanisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Kapsi. Nah, podcast kali ini kita mengangkat tema bersatu dalam kata. Tapi yang mau kita bahas yaitu tentang hal yang menyangkut kebudayaan. Kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya kebudayaan? Kebudayaan adalah suatu hal yang luas untuk kita bahas. Bahkan dari pengertian kebudayaan itu sendiri berbeda-beda. Maka dari itu, di podcast kali ini, kami dari Kelompok 4 ingin mengulas atau memberikan pandangan tentang kebudayaan di era globalisasi saat ini. Jadi kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang dimana nanti masing-masing anggota akan memberikan pendapat mereka. Nah, pertanyaan pertama, menurut kalian, kebudayaan asing apa yang akhir-akhir ini masuk ke Indonesia? Apa dulu? Mulai dari Raffi. Oke, jadi kalau menurut saya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia mungkin bisa kayak lagu kali ya, karena itu jujur sering banget lagu luar yang kedengeran di sekitar kita. Kayak contohnya misal di kafe atau di mana gitu, itu pasti jarang nggak sih maksudnya untuk kita ngedenger lagu lokal gitu ya. Itu sih paling kalau menurut gue. lanjut, Nadia. Kalau menurut aku sih yang Beneran, masuk ke budaya asing masuk ke Indonesia itu kayak K-pop deh. Karena menurut aku kayak pas K-pop masuk ke Indonesia ini, kayak setiap di mana tuh pasti ada orang kayak nyanyi lagu K-pop juga kan. Tadi kan Nafi juga ngomong lagu, pasti lagu K-pop terus kayak dinyanyiin, terus pasti ada dance K-pop yang kayak dibikin lah, kayak dibuat tren-tren gitu yang di TikTok gitu. Dan kebanyakan juga dari Indonesia kan yang bikin. Jadi menurut aku itu sih. Nandita. Kalau menurut aku sendiri itu makanan luar itu banyak banget yang masuk ke Indonesia belakangan ini, yang dimana membuat penduduk Indonesia itu jadi merasa tertarik buat nyobain, sehingga mereka mengeluarkan uangnya untuk membeli, yang dimana sebenarnya Indonesia sendiri sebenarnya bisa bikin makanan tersebut, tapi dia pengen merasakan citra rasa asli dari makanan yang viral. Contohnya milk bun Thailand kemarin yang lumayan viral, yang dimana sebenarnya harga aslinya 60.000, sedangkan karena just tip itu kita beli dengan harga 200.000, yang dimana itu lumayan jauh sih harganya. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadinya kayak menguntungkan ekonomi luar. Iya. Jadi itu juga bisa ningkatin devisa mereka sendiri, sedangkan sebenarnya buat negara kita pun nggak ada untungnya juga. Kalau menurut saya budaya asing yang masuk akhir-akhir ini ke Indonesia yaitu adalah film. Kalau film sih ya film luar ya kalian tahu lah ya, yang terkenal seperti Oppenheimer, Kung Fu Panda dan lainnya. Dan juga film luar itu juga banyak seperti anime kartun Jepang seperti One Piece, Naruto, Boruto dan semacamnya. Kalau menurut saya sih itu ya. Hafal banget ya. Berarti terakhir Budi nggak sih? Iya. Kalau menurut Udi gimana? Kalau menurut gue ya, menurut gue budaya-budaya tersebut antara lain adalah budaya Barat seperti Korea, Jepang, India dan lain-lain. Jadi mungkin ya menurut Budi sendiri hampir sama kayak kita, jadi kayak ya kebudayaan Barat itu bisa Sebenarnya termasuk kalau juga. yang dibilang Woody itu mencakup semuanya ya, mencakup semua yang tadi kita udah bahas. Sabar. Kalau yang tadi dari Woody bilang itu sebenarnya mencakup dari apa yang semua kita semua udah bilang ya. Karena ya kebudayaan Korea pun ya ada filmnya, ada lagunya, ada makanannya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi bisa
kita ketahui ya, jadi semakin berkembangnya zaman, itu semakin banyak kebudayaan yang tercipta dan semakin banyak juga kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, menurut kalian dengan masuknya kebudayaan asing itu dapat memberikan pengaruh baik atau justru sebaliknya? Tergantung. Iya. Tergantung. Tergantung. Iya benar. Kayak mulai dari Raffi dulu lagi Iya. aja. Oke, jadi kalau menurut saya itu tergantung apa yang dibawakan dari budaya mereka sih. Misalnya kayak lagu itu kan ada yang mengarah, misalnya dari liriknya atau dari apa yang mengarah ke positif, ada juga yang mengarah ke negatif. Jadi kalau misalnya ditanya pengaruh buruk atau pengaruh baik, ya lagi-lagi tergantung dari apa yang dibawakan oleh budaya tersebut. Dan tergantung gimana kita nyikapin lagu tersebut. Jangan dikasih. Iya. Oke. Jadi setiap budaya yang masuk itu ada nilai positif dan nilai negatifnya tergantung gimana cara kita menyikapi hal tersebut. Iya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan nilai kebudayaan yang lama? Kayak ini gak sih, kayak kita nih yang sekarang nih lagi pakai batik nih. Iya. Jadi kayak kita tuh anak yang melestarikan banget loh. Iya bener banget. Iya, jadi kayak batik itu di zaman sekarang gak yang melulu dipakein kebaya sama rok batik. Jadi kayak kain batik bisa kita kombinasiin aja sama Kemeja atau ya fashion modern Iya. lah. Mindset. Iya ya. bener. Jadi nggak melulu dengan setelan zaman dulu. Jadi Iya. makin seiring berjalannya Mungkin waktu kan- pasti ada berkembangnya fashion juga. Jadi kita juga tetap harus ngikutin arahnya zaman. Iya. Mungkin kan mikirnya kalau misalnya zaman dulu tuh ribet banget ya, pakai kebaya segala macam itu Pakai baju adat gitu nggak sih? panas, Ribet, gantinya susah. ya tuh. Sekarang kan ya bisa gini aja, pakai mindset kayak pakai kaos, pakai kemeja, tapi di pairingnya sama batik, misalnya kain batik atau kayak Aziz tuh celana batik tuh biasanya. Celana batik yang Betawi. Oh, yang khas Iya. Betawi itu ya. Iya. Itu sebenarnya bikin kalian keren loh, guys. Terus misalnya apalagi ya kalau batik tuh jujur bisa juga sih kalau misalnya kalian orang yang benar-benar modis banget gitu ya. Misalnya sebenarnya style kayak biasa aja, tapi mungkin ada juga misalnya kalau cewek-cewek mungkin pakai kayak kain yang di sini gitu loh. iya, iya. Kain ya bukan Yang outer, enggak, bener-bener kain. iya, yang jadi kayak yang kain jadi agak panjang segini gitu, nggak sih? kayak shell. Oh, Kayak Iya, shell tapi iya. dari batik gitu. Habis itu juga di negara lain ada orang Indonesia yang bikin batik dengan motif yang itu bisa diterima sama negara mereka. Jadi nggak melulu tentang Gue lihat tuh corak. iya motifnya Iya. juga itu aja. Iya. Motifnya tuh makin banyak gitu kan, Makin banyak yang modern juga Jadi nggak orang-orang tuh makin banyak yang tertarik juga kan. Ya, karena kayak nggak ngeliat warnanya jelek, motifnya cuma kayak gitu, kayak pasti di negara mereka pun kayak agak aneh untuk melihat itu. Jadi mereka bikin motif baru yang dimana bisa diterima di negara tersebut. Iya. Jadi sebenarnya tuh cara untuk melestarikan nilai kebudayaan lama itu banyak banget. Kita bisa melakukan banyak inovasi tanpa menghilangkan kebudayaan lama Iya. itu sendiri. Ke pertanyaan terakhir, apa saja pengaruh kebudayaan asing terhadap kebinekaan global? Pengaruh. Kalau pengaruh lagi-lagi tergantung. Iya tergantung pengaruhnya Karena apa dulu. ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk ya. Kalau misalnya pengaruh baik sih mungkin kalau menurut gua ya pengaruh baiknya itu kita bisa lebih beradaptasi ke dunia global ya, karena kan maksudnya ya nggak bisa kita hindari, maksudnya kayak kerjaan atau apa gitu kan, maksudnya ada berhubungannya juga dengan dunia luar gitu loh, yang bukan di Indonesia doang. Jadinya maksudnya kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan globalisasi sekarang ya nggak bakal berkembang juga negara kita, karena maksudnya nggak bakal nyambung gitu loh sama negara luar. Iya, habis itu juga sebenarnya ya emang kebudayaan asing itu ada baik dan buruknya.
Jadi kayak itu tergantung kita. Tapi kebanyakan pun kebudayaan asing bagi penduduk kita yang belum Beradaptasi. melihat tentang baiknya dunia luar, itu bisa malah membuat konflik sendiri buat Malah kita. memberikan Iya, pandangan yang jadi buruk kayak gitu. apalagi banyak banget ya sih orang zaman dulu yang bilang kayak K-pop plastik, padahal kayak mereka nggak tahu aslinya gimana. Jadi kayak itu bisa nimbulin konflik sendiri antar umat Indonesia. Iya betul betul. Pengaruh baik ya sama pengaruh buruknya mungkin yang tadi itu. Iya. Kalau pengaruh buruknya itu mungkin Suasana dampaknya sedikit apa ya? hilang. Iya, mungkin kalau kayak pengaruh buruknya tuh kayak karena kita terlalu fokus ke globalisasinya, jadi mungkin ada beberapa adat istiadat yang udah dilupain gitu sama apalagi kaum muda ya. Iya. Iya, yang apa ya contohnya misalnya, gitu sih. Tapi oh nih, gue lupa gue mau bahas ini. Gue respect banget sama orang Bali. Iya. Padahal itu maksudnya di Indonesia pusat yang paling wisatawannya, mengglobalisasi, iya, pusat wisatawan asingnya paling banyak tuh kan di Bali. Tapi justru maksudnya kayaknya keadat istiadat yang paling Iya. kental itu mereka loh. Maksudnya Iya, dibanding bahkan kayak Jawa gitu. Nyepi aja masih dirayain di Iya, mereka, nyepi masih padahal dirayain. banyak Terus- banget budaya orang asing yang di situ. Iya, dan iya maksudnya mereka apa ya, maksudnya menunjukkan gitu kayak ya mau nggak mau lo harus ngikutin budaya gua Iya. karena kita yang asli sini gitu Iya, loh. betul-betul. Jadi kayak dia itu bener-bener kuat banget pendirian mereka buat Iya. nggak terpengaruh sama orang lain. Iya, Padahal banyak banget orang dari luar Kayak yang maksudnya memberikan pengaruh. ekspor paling gede, nggak paling gede sih, lebih ke kayak maksudnya kalau kita nyari barang-barang ekspor yang dari luar gitu, kebanyakan justru kayaknya di Bali ya. Tapi maksudnya tadi gue bilang maksudnya kayak mereka dari tariannya tuh masih kental, terus dari adat kayak misalnya nyepinya tuh masih kental, sampai yang kayak Iya. nggak tahu tuh apa tuh yang kayak misalnya patung-patung yang di jalanan iya, gitu, itu benar-benar kental. Maksudnya kayak ya ibu kota kita aja Jakarta, Betawinya aja kan udah ya paling yang Ya paling cuma di pernikahan doang. iya gitu-gitu. Kalau nggak Bahkan kayak pernikahan orang juga mereka udah make baju modern gitu, nggak Iya. pakai baju adat. Paling cuma ondel-ondel yang masih ada. Iya, itu paling masih agak kental. Iya. Roti buaya aja juga. Itu udah, Menurut ibu ya? enggak roti buaya tuh masih ini. tapi udah Aku jarang nggak sebagai sih? orang Betawi Kamu loh. masih? Aku Betawi loh. Roti buaya masih ada. Roti buaya tuh masih ada guys. Jadi setiap lagi roti buaya Betawi. Itu bu. Roti buaya tuh Betawi. Betawi, Itu guys. roti kayak ciri khasnya Betawi ngerti Iya. nggak? Jadi lu setiap Pasti lagi Betawi. ada acara-acara Betawi itu roti pasti udah selalu ada. Oh. Gitu guys. Mungkin ya, ini mungkin. Mungkin sampah aja. Mungkin ada juga beberapa generasi sekarang yang mungkin nggak terlalu mendalami kayak adat istiadat mereka. Kenapa? Karena ini mungkin ya, sekali lagi mungkin. Kayak kan banyak banget sekarang yang maksudnya kalau ngomongin adat ya, misalnya dari ada misalnya Batak nikah sama Jawa gitu. Iya. Kan berarti punya anak. Mungkin dari percampuran itu jadinya untuk Iya. apa namanya adat kentalnya itu jadinya udah hilang gitu loh, karena ya udah Karena kecampur-campur ya. Jadi kayak ya orang tuanya pun juga bingung nggak sih kayak Iya, pembagian pengajarannya itu gimana? Iya, Kayak karena walaupun misalnya ayahnya kan Jawa nih, terus mamanya nih Batak. Tapi walaupun kan kita tuh kalau itu harus ngikutin ayah kan. Misalnya ayah itu Jawa, berarti anak Iya. harus Jawa. Tapi kan itu juga karena nggak sama, Iya. jadi bingung gitu. jujur maksudnya bukannya ini sih, tapi lebih ke kayak Pengajaran. sebenarnya iya memang harus biasanya mengikuti dari pihak ayah gitu ya. Iya. Tapi tetap aja maksudnya untuk pengajarannya kalau misalnya udah tercampur-campur pasti juga dari generasi ke generasi udah hilang. Iya, kayak Iya, karena betul-betul. yang dari satu ngomongnya gini, yang dari ibu ngomongnya gini. Jadi kayak generasi itu bingung dia harus menerapkannya yang mana. Jadi buat anaknya pun makin
berkurang gitu nggak sih? Iya, jadinya maksudnya ya dia menerima apa yang ada di lingkungannya aja udah sekarang. Maksudnya tidak ada pembelajaran tentang adatnya terlalu dalam gitu loh, terlalu kental. Iya, dan apalagi sekarang lingkungan kita kebanyakan ya pengaruh dari globalisasi sendiri, pengaruh dari lingkungan, dari kebudayaan lokalnya pun udah nggak ada nggak sih, kayak semuanya cair. Udah Kan kalau dari pudar adat- sih. Adat Iya. gitu kan kurang ya. Kan ada juga kayak lu kayak ngerasa kayak dulu tuh kalau misal Jawa tuh pasti kayak pakai rumah adat Jawa. Ya, Iya sih, kalau Betawi tuh pakai yang rumah Betawi. iya benar. Maksudnya? Nggak, jadi Rumah mereka. ya Rumah adat, rumah rumah ciri khas mereka loh. Oh, Kan iya. sekarang kan udah jarang banget kan, jarang apalagi pakai Betawi rumah adat. ini. Jet pakai tuh. Masih ada yang masih Iya. Iya, ada. masih jarang Iya, itu masih jarang, ada enggak gitu. Iya. Iya, Iya. benar. Contohnya kan Jadi, aku mau menyimpulkan podcast kita kali ini. Nah, setelah mendengar diskusi dari teman-teman kelompok 4, jadi aku mau menyimpulkan podcast kita kali ini. Nah, setelah mendengar diskusi dari teman-teman kelompok 4, kita kan berada pada era globalisasi ya. Iya, benar. Makanya nggak heran kalau banyak kebudayaan asing yang masuk seiring berkembangnya zaman. Nah, sebenarnya nggak masalah untuk menerima masuknya kebudayaan baru tersebut. Karena kita kan hidup di era globalisasi, era modern, yang dimana kita harus siap akan hal-hal tersebut kan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi kebudayaan asing yang masuk. Tapi poin pentingnya yaitu kita jangan sampai menghilangkan kebudayaan lama. Untuk tetap menjaga kebudayaan lama tentunya dibutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Oke, karena aku udah bacain kesimpulan dari podcast kali ini, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. See you.